Oke, halo semuanya. Kenalin, saya Siti Nuraini, berjumpa lagi. Saya eh, akan menjelaskan mengenai soal percabangan tingkat menengah. Untuk menengah yang pertama, menengah kasus yang pertama menentukan bilangan terbesar dari dua buah bilangan yang diinput yaitu X dan Y. Variabel X, Y, dan terbesar merupakan integer. Algoritma input nilai X dan nilai Y. Proses jika X lebih besar Y, maka nilai X terbesar. Lainnya, jika Y lebih besar dari X, maka terbesar Y. Output nilai terbesar. Include studio.h ini sebagai kepala pemrograman, eh, sebagai kepala pemrograman. int main ini sebagai fungsi pertama yang dieksekusi. Ini int xy terbesar. Int merupakan integer, tipe data integer, dan xy terbesar merupakan variabel. Printf ini untuk menampilkan suatu suatu kata yang terdapat di suatu kata atau apapun itu yang terdapat di tanda kutip ini. Kemudian scanf, ini scanf persen dx. Kenapa persen d? Karena di sininya merupakan nilai merupakan tipe data integer. Jadi persen d. Kalau misalkan persen, ada juga persen f itu untuk float, dan bisa juga integer menggunakan persen i. Tapi karena saya sering menggunakan persen d, jadi kebiasaan untuk menggunakan persen d. Oke, printf, masukkan nilai y, menampilkan masukkan nilai y ini yang ada di tanda kutip ini. Kemudian scanf persen d dan y, menginputkan nilai y. Jika X lebih besar dari Y, maka terbesar X. Lainnya, jika kebalikannya, misalkan jika Y itu lebih besar dari X, maka terbesar Y. Itu printf terbesar persen D /n/n ini untuk garis baru ke bawah. Terbesar, di mana terbesar ini untuk terbesar ini untuk menampilkan persen D di sini untuk menginput sebuah nilainya. Oke, kita compile. Masukkan bilangan X. Misalnya kita akan mengetes nilai X itu lebih besar. Maka misalkan nilai X-nya 6. Bisa. Nilai Y-nya 5, maka terbesar 6, terbesar X, sama aja. Lainnya, misalkan kita akan mengetes bilangan Y terbesarnya, maka nilai X-nya lebih kecil, nilai Y-nya lebih besar, misalkan 8. Nah, terbesar 8. Oke, betul ya. Kemudian, soal kasus yang menengah kedua, menentukan jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan D apakah real berbeda, D lebih dari 0, real sama atau D sama dengan 0, atau imajiner D kurang dari 0. Nilai D didapat dari hasil perhitungan koefisien X kuadrat A, koefisien X B, dan konstanta C. Di sini A, B, C, dan D merupakan integer. Merupakan integer, algoritmanya input X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Proses D sama dengan B dikali B atau B kuadrat. D lebih dari 0, D sama dengan 0, dan D kurang dari 0. Outputnya akan kesamaan real berbeda, real sama, atau imajiner. Oke, include studio.h seperti biasa untuk sebagai kepalanya.
sebagai kepala pemrogramannya, int main, int a, b, c, dan d kapital. D di sini, a itu untuk x kuadrat, b itu untuk koefisien x, c itu untuk konstanta, dan d ini untuk hasil diskriminannya. Dilambangkan huruf D gitu. Printf masukkan x kuadrat scanf persen D n a ini untuk menginputkan nilai a yang dimana nilai a tersebut adalah x kuadrat. Printf masukkan koefisien x yang dimana scanf menginputkan nilai b yang dimana b itu koefisien x. Printf masukkan konstanta scanf persen D n c yang dimana ini menginputkan sebuah nilai C yang nilai C itu konstanta dengan rumus D sama dengan B kali B atau B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Jika D lebih besar dari 0, maka printf menampilkan real itu berbeda. Lainnya, jika D sama dengan 0, maka realnya sama. Real atau nilainya sama. Lainnya, jika D kurang dari 0, maka nilai tersebut imajiner. Printf ini untuk menampil /n ini untuk garis baru, dan D ini nilai D ini sebagai hasilnya. D sama dengan persen D ini untuk hasil dari ketiga masukan ini atau hasil dari diskriminan rumus ini. D persen ini D di mana yang D ini input ini persen D ini. Oke, kita compile. Coba misalkan kita menginputkan x kuadratnya, misalkan kita menginputkan 4, koefisien x-nya 7, masuk konstantanya 5. Imajiner D31 imajiner min 31, berarti min negatif 31 itu kan berarti imajiner, karena imajiner di sini D kurang dari 0, berarti negatif, karena negatif nilai yang negatif itu berarti nilai kurang dari 0. Oke. Kemudian soal yang ketiga, menengah yang ketiga, menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir atau NA dari perhitungan komponen nilai UTS, UAS, dan tugas dengan bobot nilai berturut-turut adalah 35%, 45%, dan 20%. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika 80 kurang dari sama dengan nilai akhir, kurang dari sama dengan 100, B, jika 70 kurang dari sama dengan nilai akhir dan kurang dari 80, C, jika 50 kurang dari sama dengan nilai akhir atau sampai kurang dari 70, D, jika 40 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari 50, E, jika nilai akhirnya kurang dari 40. UTS, UAS, tugas, nilai akhir sama dengan merupakan integer. Algoritmanya menginputkan nilai UTS, UAS, dan tugas. Prosesnya nilai akhirnya UAS dikali 35/100. Kenapa 35/100? Karena tadinya di sininya 35% ditambah UTS 45/100 atau 45% ditambah tugas dikali 20/100 atau 20%. Oke, outputnya nilai akhir int main, int UTS, UAS, tugas, nilai akhir merupakan nama variabel, int merupakan tipe data integer. Printf nilai UTS kamu, scanf nilai UTS, menampilkan nilai UTS, kata nilai UTS kamu ini.
scanf menampilkan nilai UTS. Printf nilai UAS kamu, menampilkan nilai UAS kamu, menampilkan kata nilai UAS kamu ini. Scanf menampilkan menginputkan nilai UAS. Printf nilai tugas kamu, menampilkan kata nilai tugas kamu ini dengan yang ada di tanda kutip ini. Kemudian scanf %d tugas, menginputkan nilai tugas dengan rumus nilai akhir sama dengan UAS dikali 35/100 atau 35% ditambah UTS dikali 45/100 atau 45% ditambah tugas dikali 20 dibagi 100 atau 20%. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80 dan nilai akhir kurang dari 100, maka ditampilkan nilai tersebut adalah A. Lainnya, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan nilai akhir kurang dari 80, maka ditampilkan nilai tersebut adalah B. Lainnya, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 50 dan nilai akhir kurang dari 70, maka ditampilkan nilai tersebut C. Lainnya, jika nilai akhir lebih besar sama dengan 40 dan nilai akhir kurang dari 50, maka ditampilkan nilai tersebut adalah D. Lainnya, jika nilai tersebut kurang dari 40, maka nilai tersebut adalah E. Printf nilai akhir saya adalah, ini sebagai nilai akhirnya, nanti hasil nilai akhirnya, ini nilai akhir sebagai untuk memanggil sebuah nilai tersebut. Oke, kita compile. Nilai UTS kamu misalnya nilai UTS-nya 80. Nilai UAS-nya 90. Nilai tugasnya 60. Maka nilai tersebut B. Nilai akhir saya adalah 79. Oke. Misalnya nilai tersebut A. Misalnya kita akan menampilkan nilainya yang A. Nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 80, nilai UTS-nya 95, nilai tugasnya 95. Nilai tersebut adalah A, nilai akhir saya adalah 87, berarti lebih dari 80 ya. Karena persyaratannya lebih dari sama dengan 80 dan sampai kurang dari 100. Oke, kita lanjut ke soal yang menengah 4. Menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinput dari alat masukan X, Y, dan Z dengan asumsi X, Y, dan Z nilainya berbeda. X, Y, Z terbesar merupakan integer, algoritmanya menginputkan nilai X, Y, dan Z, proses X lebih besar dari Y, X lebih besar dari Z, dan Y lebih besar dari Z. Outputnya terbesar. Langsung saja kita ke ini, input X, Y, Z terbesar, X sama dengan 14, atau bebas ya mau masukkan berapa aja, karena ini udah aku masukin berapa aja. Jika X lebih besar dari Y, jika X lebih besar dari Z, printf terbesar, %d terbesar. Lainnya, printf atau tampilkan %d terbesar Z. Lainnya, jika Y lebih dari Z, maka tampilkan nilai Y. Jika Y lebih besar dari Z, maka terbesarnya Y. Lainnya, jika nilainya kebalikannya, maka terbesarnya Z. Oke, kita compile.
Nah, 23 terbesar karena Z merupakan 23, Y 4, dan X 14. Berarti betul ya, Z 23 itu terbesar. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke menengah 5. Menentukan letak kuadran sebuah titik X, Y yang diinput dari alat masukan, apakah berada di kuadran 1, 2, 3, atau kuadran 4. X, Y, kuadran merupakan integer menginputkan X dan Y. Prosesnya jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari 0, maka kuadran 1. Jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari mana X kurang dari 0 dan Y lebih besar dari 0 merupakan kuadran 2. Jika X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0 merupakan kuadran 3. Jika X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0 maka kuadran 4. Printf persende ada di kuadran ini. Hasil nantinya itu hasil nilai kuadrannya berapa, ada di kuadran berapa gitu maksudnya. Nah, ini merupakan persende ini merupakan nilai X, persende ini merupakan nilai Y, dan persende ini merupakan kuadrannya. Oke, kita compile. Masukkan nilai X. Misalnya nilai X-nya berapa ya? 4, misalkan nilai Y-nya 2, maka 4, 2 ada di kuadran 1. Betul ya, karena X lebih besar dari 0 dan Y-nya juga lebih besar dari 0. Oke, kita coba lagi. Misal X-nya negatif 2, Y-nya positif 4. Oke, negatif 2 dan 4 adalah ada di kuadran 2. Oke, kita lihat. X kurang dari 0 berarti betul, ini negatif berarti kurang dari 0, dan Y lebih besar dari 0, maka ini 4 lebih besar dari 0. Betul ya? Oke. Kita lanjut menengah yang terakhir. Yang keenam, menentukan hari keberapa dalam tahun berjalan berdasarkan tanggal dan bulan yang diinput pada tahun berjalan. Asumsi bulan Februari 28 hari, contoh jika diinput tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20. Jika diinput tanggal 1 bulan 3, maka hari ke-60. 31 ditambah 28 ditambah 1, jadi hasilnya 60. Dan seterusnya. Oke. Hari, bulan, tanggal merupakan integer, input tanggal dan bulan, proses jika tanggal kurang dari sama dengan 31 dan tanggal lebih dari 0, jika bulan sama dengan 1, maka hari sama dengan tanggal, output hari ke persende /n. Jika bulan sama dengan 1, maksudnya jika bulan 1, maka hari sama dengan tanggal, outputnya hari ke berapa. Jika bulan 2, hari sama dengan tanggal ditambah 31, outputnya hari ke berapa, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. Include studio.h seperti biasa, ini sebagai kepala pemrogramannya. int main, int hari bulan tanggal merupakan nama variabel, int integer merupakan tipe data, printf masukkan tanggal, kita menampilkan tempat penampungan masukkan tanggal, scanf tanggal ini untuk menginputkan sebuah tanggalnya,
printf masukkan bulan, kita untuk menampilkan masukkan bulan yang ada di tanda kutip ini, scanf persende bulan. Ini untuk menginput bulannya, menginput bulan ke berapanya. Jika tanggal kurang dari sama dengan 31 dan tanggal lebih besar dari 0, jika bulan 1 maka hari sama dengan tanggal, printf-nya hari ke berapa. Jika bulan kedua hari sama dengan tanggal ditambah 31, karena bulan Januari itu ada 31 hari atau 31 atau tanggalnya sampai 31. Begitupun bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya ditambah bulan-bulan sebelumnya. Kita compile. Oke, kita lihat soalnya kita menginputkan apa. Contoh, jika diinput tanggal 20 bulan 1, tanggal 20 bulan 1, maka hari ke-20. Hari ke-20 berarti sesuai ya. Oke, kita contoh lagi. Jika diinputkan tanggal 1 bulan 3, maka hari ke-60. Oke, jika diinput tanggal 1 bulan 3, misalkan tanggal 1 bulan 3, harusnya hari ke-60. Hari ke-60 berarti betul ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika ada yang menonton, mohon maaf jika ada yang tidak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.